Teman-teman, mungkin ini sebagai tambahan, saya juga sudah menyatakan ke Bang Minola bahwa saya telah mendapatkan bukti gitu, bahwasanya seperti yang saya sampaikan ke kuasa hukum saya, sejak tahun 2003 waktu album kedua mereka rilis, mereka telah menggunakan lagu Cinderella. Kembali lagi saya sebut, merekam, menggunakan, mempublikasi, ya kan, mendistribusi lagu tersebut tanpa ada kesepakatan, kontrak, perjanjian apapun dengan saya. Tiba-tiba lagu itu mereka nyanyikan dan muncul di dalam bentuk kaset, CD, dan terjual bebas. Di situ masih diakui, masih kan juga ceritanya. Di dalam kontrak itu kemudian dari label pertama Malta Musik Indonesia, mereka kemudian membawa master itu, mereka jual kembali, membawa master itu mereka bawa ke IMI Musik Indonesia. Di sini ada jelas tertulis. Anda bisa baca bahwa sini Cinderella. Teman-teman juga bisa lihat Cinderella tertulis lagu Ipai. Saya, Ipai, lirik Ian Kasela. Betul. Jelas ya. Lagu saya, lirik Ian Kasela. Lirik yang bagaimana Ian Kasela ciptakan? Tolong sebut. Di mana dan kapan? Apakah hanya dengan memotong? Ya kan? Dua kata bisa disebut menciptakan lirik. Memotong dua kata, apakah bisa disebut sebagai pencipta? Merubah judul dari dongeng Cinderella menjadi Cinderella, apakah langsung bisa menjadi pencipta? Mas potong aja dua kata dari lagunya Ahmad Dhani atau siapalah, terus Mas bilang sebut sebagai pencipta lirik, bisa? Itu yang Ian lakukan. Dan Ian kemudian menggunakan ini dan berkontrak dengan setidaknya ada 3 label yang dia berkontrak dengan tipe yang sama. Ada izin nggak dari Mas Ipai? Tidak pernah ada izin dengan saya. Ada lagu milik saya. Ada nggak seperti itu? Jadi sejak awal Raja muncul dalam industri musik Indonesia, mereka telah melakukan, ya patut diduga mereka telah melakukan penipuan dan pemalsuan. Karena kalau di dalam pasal-pasal ini, mohon maaf, buka ya. Gitu. Dalam pasal-pasal ini tertulis jelas hak dan kewajiban publisher. Hak publisher berhak atas sebagai berikut: menggandakan karya lagu dalam berbagai bentuk media rekam, mechanical right, hak menyiarkan, menyuarakan, dan lain-lain yang dapat didengar oleh umum dan bersifat komersial dalam performing right. Itu hak publisher, ya kan? Nah, dengan semua hak-hak yang dimiliki publisher, ada hak dan kewajiban pencipta. Hak dan kewajiban pencipta ini tertulis kemudian berhak menerima pembayaran atas pemakaian lagu sebesar 60%. Gitu. Menerima dan diterima atas penggunaan lagu tersebut oleh pihak lain yang dihitung sebagai royalti maupun flat pay ya, royalti. Nah, jadi semuanya itu udah Ian terima. Karena tertulis Ian. Patut diduga. Karena saya tidak pernah mendapatkan. Tapi sementara di kontrak ada nama Mas Ipai. Ada nama saya sebagai pencipta. Yang katanya konon dia tuliskan lagu. Lagu itu notasi berarti. Ya kan? Kewajiban pencipta wajib untuk menyerahkan kepada publisher data-data sebagai berikut: teks lirik lagu dan notasi lagu. Berarti dia serahkan itu, maka ada kontrak ini. Nama pencipta lagu asli dalam hal tersebut merupakan adaptasi dari karya lagu milik orang lain. Ya kan? Dia tidak menyertakan nama saya. Ini tahun 2005.
Surat pernyataan pengalihan hak cipta yang menyatakan bahwa pencipta tidak keberatan atas didaftarkannya lagu tersebut. Ini ada surat pernyataan pengalihan selama berkontrak dengan publisher. Betul? Ini yang kemudian harusnya ia minta surat pernyataan itu ke saya. Apakah ada? Saya sudah cek, tidak ada. Berarti dia tidak pernah meminta itu ke saya. Dia bertanggung jawab sendiri terhadap kontrak tersebut. Betul? Nah, apabila pencipta akan merubah lirik itu nggak usah. Wajib menyerahkan daftar nama perusahaan. Ingat baik-baik ya. Wajib menyerahkan daftar nama perusahaan yang pernah menggunakan lagu yang sama, ya kan? Diperjanjikan sebelum perjanjian ini dibuat. Baik belum direkam, sudah direkam tetapi belum diedarkan, maupun sudah direkam dan diedarkan. Betul? Ada perjanjian terlebih dahulu dan kami pernah bekerja sama dengan seseorang yang namanya Gilang Ramadan terhadap lagu itu. Ada orang. Iya kan? Setidaknya dia tahu karena dia pernah datang ke sana. Moldi pernah datang ke sana. Moldi itu ikut band saya di Fresh, nonton band saya waktu saya masuk studio di kantong studio. Betul. Dia tahu itu. Pernyataan dan jaminan. Pencipta menyatakan dan menjamin bahwa pencipta adalah sungguh-sungguh orang yang menciptakan lagu yang diperjanjikan sehingga pencipta melakukan berhak hal-hal yang tercantum dalam perjanjian ini. Berarti dia telah menulis ini sebagai pencipta tanpa ada pernyataan dari saya. Betul? Semua hal ini dia lakukan dengan 3 perusahaan rekaman sebelum 2010. Dan sampai sekarang satu itu masih tertanda tangan dan masih gantung royaltinya di GP Record sebagai salah satu label dan publisher yang mereka bekerja sama. Betul? Untuk apa saya melakukan pemalsuan seperti yang Bang Minola tadi pada tahun 2010 jika itu pernyataan saya, sementara itu merugikan saya? Saya tidak pernah mendapatkan royalti. Untuk apa? Itu lebih menguntungkan dia. Terus kenapa sudah menguntungkan dia dan dia bilang saya melakukan pemalsuan? Mana kontrak saya dengan dia yang menyatakan bahwa dia kemudian bisa berkontrak dengan label ini dan ditulis sebagai pencipta? Apakah ada nama saya sebagai pencipta di sini tertulis dan tertanda tangan? Silakan di zoom. Ada nama saya? Tidak ada nama saya. Sebelumnya ada kan? Yang tadi kan ada sebelumnya. Ya kan? Di sini tidak ada nama saya. Tapi di sini tertulis Cipta. sebagai pencipta bukan saya. Lagu. Ya kan? Kenapa saya tidak bertanda tangan di belakang? Siapa yang telah melakukan? Dugaan pemalsuan telah dilakukan terlebih dahulu oleh mereka sejak 2003 sampai detik ini. Ini Pak Bayu Ahmad Putra siapa? Itu nama saya Bang yang menurut mereka ada di surat itu. Itu nama alias saya di publisher. Betul? Ini yang mereka lakukan. Jadi jauh sebelum ada surat itu mereka telah berkontrak dengan 3 label tanpa izin saya. Jika memang lagu itu ada saya tertulis sebagai pencipta. Kalau ini clear, label memberikan ini kepada kami atas surat yang diberikan oleh kuasa hukum. Betul teman-teman? Jadi siapa yang telah memalsukan? Nanti biar polisi yang menunjukkan. Betul. Jadi semuanya sudah saya sampaikan. Lebih dan kurang seperti itu saya akan kembalikan ke kuasa hukum. Ya, mungkin ada pertanyaan? Bang, kalau melihat dari tadi pemalsuan dari tahun 2003 sampai sekarang, berarti seharusnya kalau ngomongin masalah hitung-hitungan nilai,
Bang Ipai harus menerima berapa royalti yang harus dibayarkan ke Bang Ipai? Ya jadi seperti somasi yang sudah dilayangkan oleh kantor kami ini, ya perhitungan kerugian atas apa yang dialami oleh klien kami ini kan sudah jelas tuh tercantum tuh di media-media kan juga sudah beredar ya 20 miliar. Ya, jadi ini nilai yang diperhitungkan sebagai suatu kerugian yang dialami oleh klien kami selama ini. Jadi artinya kalau memang misalnya mau membahas ini ada suatu pertemuan mediasi, kalau memang dasarnya adalah mungkin surat peralihan, itu kan tinggal dicek saja apakah benar, apakah tidak, di track itu bisa. Kemudian mungkin ya ada kekeliruan atau ada kealpan di sana sini, kalau kita melakukan pertemuan kan akan lebih mudah mengklarifikasinya. Kalau mengenai masalah angka, mungkin ketemu musisi tanpa ada siapapun, mungkin dari hati ke hati semua mungkin bisa akan diselesaikan. Tapi kemudian ketika somasi ini berujung laporan adanya pemalsuan, ini yang membuat Mas Ipai jadi heran, pemalsuan apa? Kalaupun memang misalnya saya memalsukan, harusnya pemalsuan itu kan menguntungkan saya dan merugikan orang lain. Mana mungkin memalsukan itu justru merugikan diri saya, menimbulkan hak bagi orang lain. Orang lain tersebut kan harusnya kan nggak boleh teriak, karena dia diuntungkan dari pemalsuan tersebut, jikapun kalau memang itu ada. Nah justru ketika muncul isu pemalsuan ini, itu juga menjadi suatu momentum juga buat Mas Ipai ya akan menggunakan pernyataan itu membuktikan bahwa memang ada surat yang Mas Ipai sendiri tidak tahu sebagai dasar yang mendasari dia menerima seluruh hak yang harusnya hak itu didapat juga oleh Mas Ipai. Nah jadi ini yang membuat akhirnya kita mungkin akan menggunakan hak ya untuk juga melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan atau mungkin juga penipuan dan pemalsuan yang dilakukan oleh pihak mereka terhadap Mas Ipai. Sebelumnya udah disomasi dulu? Sudah. Tapi tidak ada jawaban? Jawaban secara tertulis tidak ada. Ya, sampai hari ini tidak ada jawaban yang bersifat tertulis. Bang, kalau ngomongin masalah ini tadi, ini apakah nggak cuma hanya dilaporkan dalam bentuk pidana, tapi perdata juga, Bang? Akan kita perhitungkan. Ya, tidak menutup kemungkinan. Ya, jadi kita akan melihat semuanya ini secara clear dulu. Ya, artinya kalau memang misalnya dia merasa dia memiliki hak dan hak itu adalah suatu peralihan, kan ini yang menjadi objeknya kan ini. Kalaupun memang misalnya ada pemalsuan, kan harusnya kan itu menimbulkan kerugian. Betul ya? Tapi kan lucu nih kalau yang melaporkan justru tidak mengalami kerugian apapun. Yang mengalami kerugian justru yang dilaporkan. Gitu loh. Jadi ini yang perlu kami klarifikasi, hak jawab kami. Jadi kami juga ingin menyatakan, Mas Ipai juga ingin menyatakan bahwa mungkin dalam 1-2 hari ini, minggu depan mungkin Mas Ipai juga akan menggunakan haknya melaporkan atas dugaan adanya pemalsuan yang menimbulkan hak bagi orang lain, yang menimbulkan keuntungan bagi orang lain, tapi menimbulkan kerugian bagi Mas Ipai. Dasarnya ada tentu laporan yang dibuat oleh mereka itu yang akhirnya muncul surat sakti yang selama ini Mas Ipai juga nggak punya. Dan ini ya, dan bukti-bukti yang lain. Bang Ipai, ini ada banyak netizen nanya kan, kenapa nggak dari dulu melaporkan gitu, masih nahan-nahan. Jadi netizen suka geram juga kan, kenapa sih nggak dari dulu laporin gitu. Nah, alasannya seperti apa nih Bang Ipai? baru sekarang gitu. Nah ini pertanyaan udah kedua nih sebenarnya teman-teman tanya ke saya nih, ya kan? Jadi mau izin Bang. Ya. Kenapa baru sekarang? Sebenarnya jika saya lakukan ini saat mereka lagi naik kemarin, ya martabat mereka akan jauh lebih jatuh dari sekarang. Saya memilih cara kekeluargaan, menemui, menjumpai mereka. Pernah mediasi nggak, Mas? Tidak pernah mediasi, tapi membicarakan, maksudnya mediasi, mungkin itu bisa dihitung sebagai mediasi. Tapi mediasi itu cenderung akan merugikan saya. Seperti isu yang dia sebut, bahwa dia membawa saya ke naga suara. Mohon izin, teman-teman semuanya, ya, kepada Pak Rahayu yang saya hormati sebagai orang tua saya. Dan Pak Rahayu tahu bahwa saya kemudian membentuk sebuah band
yang bernuansa agak Melayu. Agar apa? Agar saya bisa mendahului dia untuk masuk ke Naga Suara terlebih dahulu. Kenapa harus itu saya lakukan? Dia minta master saya untuk menjadi satu paket dengan masternya dia, untuk dia bawa ke Naga Suara untuk menjadi bagian bergeningnya dia. Master saya yang produksi, ya. Dan kemudian dia menyebutkan itu sebagai biaya pengganti. Saya masuk ke label itu sebagai biaya pengganti lagu Cinderella yang dia gunakan. Saya kemudian tanyakan, pasti kan ada deal di sana dengan Pak Rahayu, berapa rupiah? Oh, itu bagian saya, katanya. Pokoknya lu gue bawa masuk ke Naga Suara aja. Kalau Mas jadi saya, Mas ambil itu. Ada yang mau ngambil nggak tawaran kayak gitu? Itu tawaran baik nggak? Saya tidak memilih itu. Saya bilang kalau gitu nggak jadi. Cinderella tetap harus kamu bayar. Kita tetap akan cari jalan bagaimana Cinderella ini. Terkait bagaimana saya akan masuk Naga Suara, saya akan punya jalan sendiri. Untuk itulah seperti yang saya sudah tuliskan di beberapa sosial media saya, termasuk di IG saya. Saya menceritakan itu. Tanggal 24 bulan Agustus 13 tahun yang lalu. Saya ditelepon langsung oleh Pak Rahayu untuk datang ke Naga Suara, melakukan sahur bersama, dan kemudian tanggal 26 saya berkontrak di sana. Itu jauh lebih awal saya yang masuk ke Naga Suara ketimbang Raja. Karena apa? Satu materi itu saya lempar ke milis Yahoo Tanggal Lagu, dan kemudian MD Radio ambil lagu itu, dipasang di radio-radio mereka. Lagu saya viral di Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu lagu saya viral, masuk chart. Dengan top chart itu, kemudian saya dibawa oleh seorang pimpinan radio dan pemilik radio di Aceh, namanya Ghazali Al-Madani. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Ghazali Al-Madani menghubungi Bois. Bang Bois ini Pimret Naga Suara Magazine. Bang Bois kemudian mendengarkan lagu itu kepada Pak Rahayu. Malam jam 2 dini hari saya ditelepon Pak Rahayu untuk datang ke Naga Suara, sahur bersama. Kejadian itu nyata adanya. Kemudian Ghazali Al-Madani menjadi pimpinan di Naga Suara tidak lama setelah saya berkontrak. Kejadian itu nyata adanya. Ghazali Al-Madani, atau saya memanggilnya Bang Lali, dengan rahmat Allah dia masih hidup sampai sekarang. Orangnya ada, bisa ditelepon dan mau bersaksi. Dia menjadi promotion manager Naga Suara Magazine, Naga Suara sebagai label. Semua orang pasti tahu Bang Lali. Itu yang terjadi. Bukan karena Ian Kasela yang bawa saya ke sana. Jadi semua proses itu saya lakukan. Untuk apa? Menjaga Ian agar martabatnya baik. Tapi kalau dia udah bertindak seperti ini, berarti dia nggak mau baik-baik saja. Toh yang kami lakukan dengan ayah abangku lakukan adalah kami melakukan somasi, bukan kami melakukan laporan. Even ini sudah kami dapatkan, betul kan? Kami tidak melakukan laporan. Bukti ini adalah bukti yang kuat bahwasanya dia telah melakukan kesalahan yang besar, menghilangkan nama saya sebagai pencipta dan bertanda tangan. Betul? Lebih jelas lagi, pemalsuan surat pernyataan atau pemalsuan kontrak yang tadi itu, Bang? Pemalsuan surat peralihan. Ya, pernyataan itu yang itu ya. Iya, surat peralihan. Kan peralihan hak dulu. Yang dipakai sebagai dasar kan surat peralihan. Itu dulu kan. Nah, ada pemalsuan karena surat peralihan itu kan tidak menimbulkan hak bagi IPA, justru malah menimbulkan hak bagi orang lain. Nah, baru kemudian tentu akan juga dipakai dasar
adanya hal-hal yang seperti yang mendukung adanya pemalsuan itu adalah kontrak-kontrak lain yang menunjukkan bahwa dari awal juga sudah tidak ada pengingkaran mengenai keberadaan IPAI dalam lagu Cinderella itu, tapi kan kemarin kan sudah tidak ada lagi. Nah dasarnya kan pasti peralihan tadi itu. Nah kalaupun nggak ada peralihan, artinya kan ketika nama IPAI nggak muncul, ada orang lain yang mengaku atau ada orang lain yang mungkin menyatakan bertanggung jawab atas pencipta yang lain dan berkontrak dengan label. Nah ini yang akan menjadi isunya dalam laporan yang akan dilakukan oleh IPAI. Ya, ancamannya itu paling lama 6 tahun.